Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Ustadz Subhan dalam pembelajaran IPA kelas 3. Seperti biasa, sebelum dimulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Kita memasuki tema yang ke-6, yaitu dengan energi dan perubahannya, dan subtema 1 sumber energi. Kita bahas dulu subtema kita, yaitu sumber energi. Dalam Al-Quran, Asy-Syams, ayat yang pertama yang artinya demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Apa itu sumber energi? Sumber energi, apa itu ya? Sumber energi merupakan sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan ataupun terbarui dan sumber energi tak terbarukan atau terbaharui. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbaharui dan bisa dipakai tanpa khawatir habis. Contohnya apa saja? Yang pertama ada matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi kehidupan di bumi. Kemudian yang kedua adalah angin. Pemanfaatan energi ini menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Kemudian yang ketiga adalah panas bumi. Panas bumi merupakan energi yang bersumber dari dalam perut bumi. Selanjutnya adalah air. Air merupakan benda diam yang memiliki energi yang disebut energi potensial. Itulah beberapa energi yang terbarukan. Selanjutnya, energi yang tidak terbarukan atau yang disebut energi yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya yaitu sumber energi yang berasal dari fosil. Ya, sumber energi yang berasal dari mineral alam, minyak mentah, dan juga gas. Nah, teman-teman, sumber energi tak terbarukan ini adalah sumber energi yang ketika dipakai itu akan habis dan tidak bisa diolah lagi. Oleh karena itu, sumber energi yang tak terbarukan ini sangat sedikit ya jumlahnya. Oleh karena itu teman-teman pastikan bisa menghemat dalam penggunaan energi tersebut. Contohnya apa saja? Ada minyak bumi, ya, batu bara, dan juga emas dan perak. Itulah beberapa energi yang tak terbarukan. Nah, selanjutnya adalah kita membahas tentang materi kita hari ini, yaitu perubahan energi. Kita sudah memasuki pertemuan yang kelima ya. Energi. Yang pertama adalah makhluk hidup dapat melihat energi, tetapi tidak merasakan keberadaan energi. Nah, buktinya sehabis beristirahat dan makan, tubuhmu yang semula letih dan juga lemas, setelah beraktivitas akhirnya dapat sehat dan juga segar kembali serta kuat ya. Hal ini karena disebabkan adanya energi baru yang berasal dari makanan yang telah kita makan. Energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Namun, energi dapat diubah menjadi bentuk-bentuk lain. Apa saja contohnya? Nah, kita simak berikut ini. Bentuk-bentuk perubahan energi. Yang pertama, energi gerak dapat diubah menjadi energi listrik.
Contohnya apa teman-teman? Yang pertama ada kincir air. Nah, kemudian kincir angin. Lalu ada dinamo. Kemudian ada generator. Nah, kincir air kita bisa melihat pada saluran-saluran air. Nah, ini digunakan untuk mengubah tenaga air menjadi listrik. Atau biasa yang kita sebut adalah PLTA. Nah, lalu ada kincir angin. Kincir angin merupakan energi yang dihasilkan dari angin. Dari angin tersebut diubah menjadi energi listrik. Ya, sehingga bisa menghasilkan dari energi angin diubah menjadi energi gerak sehingga menghasilkan energi listrik. Selanjutnya ada dinamo, sama ya, dari energi gerak berubah menjadi energi listrik. Lalu ada generator yang biasa kita lihat ketika mati lampu. Nah, itu merupakan contoh energi gerak berubah menjadi energi listrik. Selanjutnya, energi panas dapat diubah menjadi energi kimia. Contohnya pada sinar matahari membantu proses fotosintesis. Nah, ini adalah contoh fotosintesis ya. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis merupakan proses tumbuhan yang dapat mengubah sinar matahari menjadi makanan atau energi. Seperti itu ya. Selanjutnya ada energi listrik. Dapat diubah menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu. Baik lampu bohlam maupun lampu neon ya. Selanjutnya adalah energi kimia dapat diubah menjadi energi gerak. Contohnya makanan. Makanan menjadi energi. Lalu ada lagi baterai. Baterai mampu menggerakkan roda pada mainan mobil sehingga mobil itu bisa bergerak. Ya. Kita bisa ambil contoh ketika kita makan. Nah, ada salah satu anak yang bernama Benny. Benny makan untuk memperoleh energi. Nah, makanan tersebut diolah menjadi energi yang digunakan Benny untuk bergerak sehingga Benny bisa aktif dalam bergerak karena adanya sumber makanan tersebut. Makanan merupakan energi kimia yang dapat diubah menjadi energi gerak. Itulah beberapa perubahan-perubahan energi. Nah, teman-teman mungkin di rumah dapat menyebutkan apa saja perubahan-perubahan energi yang lain ya. Selanjutnya kita ambil kesimpulan bahwa sumber energi merupakan sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi yang tak terbarukan. Energi kimia dapat diubah menjadi energi gerak. Contohnya perubahan ya, perubahan energi. Ada energi kimia dapat dirubah menjadi energi gerak. Lalu energi gerak juga dapat diubah menjadi energi listrik. Energi panas juga dapat diubah menjadi energi kimia. Sedangkan energi listrik juga dapat diubah menjadi energi cahaya. Itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi tersebut ya, dari hari ini. Untuk hikmahnya itu dalam Al-Quran surat Yasin ayat yang ke-80 yang artinya yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Firman ini dapat kita ambil hikmah bahwa kayu merupakan sumber energi yang dapat atau sumber api yang dapat kita gunakan seterusnya. Nah, pada kenyataannya kayu bakar merupakan sumber energi selama masa peradaban manusia. Dahulu kita menggunakan kayu bakar untuk sumber energi. Bahan bakar fosil yang saat ini banyak kita gunakan seperti batu bara, minyak, dan juga gas bumi berasal dari bahan organik dari tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Meski sudah tersedia bahan bakar jenis yang lain yang memiliki nilai kalori yang lebih tinggi, lebih bersih, dan juga lebih praktis,
Namun, beberapa jenis kuliner atau masakan di dunia masih menggunakan kayu bakar untuk memasaknya. Oleh karena itu, teman-teman, sebagai sunatullah, pemanfaatan teknologi ini, energi terbarukan, perlu dikembangkan dan ditingkatkan guna untuk kemaslahatan atau kemanfaatan umat, meningkatkan ketahanan energi Indonesia, juga dapat mempengaruhi kedaulatan negara. Oleh karena itu, teman-teman, pastikan kita bisa menggunakan sumber daya alam ini dengan sebaik-baiknya. Itulah hikmah yang bisa kita ambil. Selanjutnya ada project. Teman-teman, kita akan membuat kincir angin ya. Silakan disiapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada kertas origami 3 buah ya, berukuran 16 x 16 cm. Yang kedua jarum pentul, ketiga lem kertas, dan yang keempat gunting, serta yang terakhir adalah solatip. Untuk langkah kegiatannya, 1. Lipatlah kertas origami hingga membentuk 2 buah diagonal. Tandailah titik pusat 2 diagonal tersebut dengan pensil. Kedua, guntinglah setiap diagonal hingga setengahnya, lalu lipatlah diagonal tersebut secara berselang-seling. Ketiga, satukan ujung dari lipatan-lipatan diagonal tersebut dengan menggunakan lem. Lalu tempelkan ujungnya ke bagian pusat, sediakan kertas origami yang lain dan potong membentuk lingkaran menggunakan uang koin. Lalu bagian baling-baling kincir angin sudah jadi. Untuk dapat memainkannya, sediakan 2 kertas origami lagi dan gulung agar memanjang. Potong ujung-ujungnya menggunakan gunting. Kertas origami yang satu kita potong dan bagian sisinya dan gulung kembali berukuran kecil. Tancapkanlah bagian baling-baling pada kertas origami yang sudah digulung tadi dengan menggunakan jarum pentul. Agar tidak terkena tangan, beri isolatif secukupnya pada ujung jarum pentul. Nah, teman-teman, lalu jawab pertanyaan berikut ini ya. Apakah yang dapat kamu buktikan pada percobaan ini? Tuliskan hasilnya di buku tulismu, lalu dokumentasikan berupa foto, kirimkan ke classroom masing-masing. Teman-teman silakan membuat proyek tersebut di rumah bersama ayah dan bundamu ya. Nah, untuk dapat lebih jelasnya, kita simak video berikut ini.
Itulah teman-teman video yang bisa kita simak. Nanti silakan teman-teman praktekkan bersama kedua ayah bundamu di rumah ya. Terima kasih, pembelajaran kita sudah tuntas. Mari kita tutup hari pembelajaran ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinaba warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Sekian dari Ustaz Subhan. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sampai jumpa di pelajaran IPA berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.